Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wisnurat, kita bertemu lagi di channel Wisnurat. Hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat isi konten dari kelas yang dibuat dengan menggunakan Moodle, mulai dari nol sampai dengan pada membuat sebuah lesson. Jadi nanti desainnya kita akan buat absen otomatis. Kemudian yang kedua kita akan mempercantik topik. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga kita akan membuat listen. Nah, mari kita akan coba praktekkan dengan membuat presentasi otomatis. Di sini saya menampilkan salah satu kelas yang sudah didesain. Contohnya seperti ini, ada presensinya, kemudian bagian topik juga sudah dimodifikasi dan sudah ada listen. Lalu di sebelah kanan, ini contoh kelas yang memang masih default, jadi masih kosong, belum ada isinya. Kita akan coba membuat presentasi otomatis seperti ini. Caranya, di bagian kanan atas di sini ada hidupkan mode ubah, atau kalau dalam pengaturan bahasa Inggris biasanya ini tampil dengan tombol tune editing on. Tune editing off. Saya lebih suka pakai bahasa Inggris aja deh. Nah, saat kita akan melakukan penambahan ataupun pengaturan kelas, maka tombol tune editing on ini perlu diaktifkan. Jadi defaultnya awalnya seperti ini dalam kondisi tune editing on, kemudian maka dia tampil menunya, maka kita aktifkan menjadi tune editing on. Nah, setelah aktif di samping kanan itu kita coba scroll ke bawah. Nah, ini sudah ada menu, sudah ada menunya atau menu informasi, dan di samping kiri ada dua menu lagi, yaitu menu navigasi dan menu administrasi. Nah, yang kita tambahkan untuk membuat presensi otomatis, kita geser ke bawah, jadi ada add block. Nah, ada di add block ini, tambahkan di add block, klik add, lalu di sini ada auto attendance block. Nah, tapi yang auto ya, karena biar kita bisa membuat otomatis. Nah, kita klik auto add attend block, sehingga nanti di blok ini akan ada tambahan satu blok di sebelah kiri. Nama bloknya adalah auto attendance. Nah, ini buat apa fungsinya? Buat fungsinya adalah nanti ketika siswa mengakses kelas, nanti akan terbaca berapa kali dia hadir, berapa kali dia alfa jika pernah tidak hadir, termasuk persentase dan skor kehadirannya. Itu langkah pertama untuk membuat presensi otomatis. Langkah kedua, teman-teman sekalian, kita tambahkan, nah di ini tepat di bawah pengumuman, ini ada tombol atau link, isinya adalah add an activity or resource. Jadi kita klik tombol atau link add an activity or resource. Nanti akan disuguhkan beberapa menu. Nah, ini menu activity. Kemudian di paling bawah ada menu resource. Jadi resource itu untuk sumber belajar, kalau activity itu untuk aktivitas. Nah, untuk membuat sebuah presensi otomatis, maka teman-teman pilih saja auto attendance. Nah, yang ini kita pilih, lalu klik add. Oke, cukup mudah. Jadi di bagian blok tambah auto attended, kemudian di bagian add an activity pun ditambahkan auto attended. Nah, maka nanti akan tampil seperti ini halaman pengaturan presensinya. Ini ada kolom name. Kolom name kita isi saja dengan nama atau judul presensinya. Kalau kita lihat contoh yang sudah jadi, saya tunjukkan. Nah, ini judulnya itu adalah presensi otomatis. Kita akan buat sama dengan ini, yaitu presensi otomatis. Nah, seperti itu. Pada bagian description, ini boleh diisi, boleh tidak. Hanya kalau tidak diisi, nanti tampilan ini tidak ada. Tapi kalau mau diisi, teman-teman bisa isi juga. Cara isinya, saya akan copy paste aja pada contoh yang sudah ada.
Ini klik kanan, copy, lalu ditambahkan narasi di sini. Paste. Nah, seperti itu. Maka sekarang sudah ada description supaya tampil di halaman awal deskripsinya seperti ini. Teman-teman aktifkan checkbox untuk display description on course page. Nah, ini diaktifkan. Terakhir baru kita tekan tombol save and return to the course. Nah, seperti itu. Gampang kan? Itu cara untuk mempersiapkan presensi otomatis. Nah, maka akan tampil seperti ini. Mirip banget. Nah, apakah sudah bisa digunakan presensi otomatis ini? Tentunya belum, karena kita harus merancang terlebih dahulu kapan akan dilakukan presensi otomatisnya. Nah, sekarang kita akan desain waktunya, waktu untuk siswa melakukan presensi otomatis. Baik, teman-teman klik kembali presensi otomatis yang sudah dibuat tadi. Nah, nanti akan disuguhkan ke halaman pengaturan. Di sini ada banyak menu. Ada menu add session, report, user list, class setting, grade setting, dan return. Nah, saya akan bahas dengan contoh yang sudah ada saja. Jadi, nah ini sudah ada. Kita coba buka presensi otomatis. Nah, untuk menu pertama ini add session itu untuk membuat daftar agenda kelasnya. Nah, seperti ini. Ini ada agenda kelas hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Kapan dimulainya untuk pengabsenan dan kapan berakhirnya. Nah, ini sudah ada. Kemudian kelas berapa. Nah, nanti ini akan otomatis dilakukan presensi. Nah, cara menambah ini nanti kita menggunakan menu add session. Kemudian menu report dipakai untuk melihat hasil presensinya. Kita coba buka aja ya. Nah, ini hasil presensi yang sudah dideteksi secara otomatis. Nah, seperti ini. Jadi ada persentasenya, ini hadir terlambat, ini masuk lebih awal, ini alpha. Jadi sudah secara otomatis terekam dan bisa diunduh dalam format Excel. Kemudian untuk ini jangan dihiraukan, nanti ini akan lebih dibahas di pertemuan berikutnya. Ada user list, kemudian ada class setting. Nah, yang terpenting yaitu menu grade setting. Jadi yang penting yang biasa sering digunakan adalah add session, report, dan grade setting. Nah, grade setting tujuannya untuk memberikan skor dan label istilah untuk presensinya. Contoh ini, H sebagai hadir, jadi akronimnya hadir, titlenya H, dikasih poin 2, nanti keterangannya hadir. T itu untuk akronim terlambat atau T, poinnya 1 kalau terlambat nilainya. Kemudian LA ini disingkat lebih awal, bisa aja anak iseng ya lebih awal masuk, hanya untuk absen aja, nah dikasih poin 1 lebih awal. Alpha itu nggak hadir lah pokoknya, jadi dikasih nilainya 0. Jadi kalau dia nggak masuk kelas ya nggak akan dapat nilai. Nah, jadi teman-teman itu ya, jadi ada add session, report, dan grade setting. Itu fungsi dari ketiga tombol yang sering digunakan. Baik, kita kembali ke auto add edit yang tadi kita praktekkan. Kalau lihat contoh yang ini tadi ada 3 ya, ada 3 session. Nah, cara buatnya bagaimana? Kita akan coba praktekkan. Yuk kita klik sama-sama tombol add session. Kita klik. Nanti di bagian tombol add session itu ada beberapa pilihan. Ada method, automatic, semi automatic, atau manual. Nah, kita pilih automatic aja ya, supaya nanti kelas ada siswa saat masuk kelas itu langsung didetek untuk hadir. Nah, ini session start itu pengaturan untuk hari. Jadi mau berapa hari, mau sebulan, mau 2 bulan, atau mau 1 minggu, kita setting di sini. Contoh misal, saya mau setting 2 minggu deh, misalkan 2 minggu. Jadi kalau sekarang tanggal 23, maka nanti sampai bulan, saya coba lihat tuh tanggal ya, 23 berarti sampai dengan tanggal 29 ya, sampai dengan tanggal 29. Jadi absennya akan dimulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 29. Nah, seperti ini, tanggal 29. Kemudian kapan kegiatannya, apakah semua hari? Tentunya enggak kan. Nah, misalkan sebut aja dari seminggu ini hari Senin, misalkan Selasa enggak, dan Rabu aja. Tambah Jumat 3 hari deh. Jadi nanti kita akan mengabsen di 3 hari ini. Nah, ini periodenya ini berapa minggu dari rentang ini.
Ini kalau misalkan 2 mingguan ya klik aja 2 minggu. Kalau 1 minggu ya klik 1 minggu. Saya akan coba setting 2 minggu aja. Kemudian start time itu untuk kapan mulai absennya dideteksi hadir. Nah, jam berapa? Misalkan saya setting jam 8 pagi. Ini 00 menitnya, durasinya berapa lama? Jadi masa pengabsennya berapa lama? Kalau misalkan teman-teman mau 1 jam, berarti sampai jam 9 ya. Ini setting 1 jam. Maka siswa boleh ngabsen dari jam 8 sampai dengan jam 9. Kalau mau 2 jam sampai jam 10 berarti setting selama 2 jam. Oke, cukup jelas ya. Jadi ini tanggal untuk mulai harinya berapa lama. Kalaupun pakai bulan juga boleh nih. Saya coba bulan Agustus gitu ya. Selama berapa minggu? 8 minggu kita setting. Jadi nanti sampai bulan Agustus dibuatnya otomatis. Oke, ini ada lead time. Lead time itu batas toleransi untuk dikatakan terlambat. Jadi kalau di sini jam 8 selama 2 jam sampai jam 10, oke deh kasih 30 menit. Nah, jadi nanti yang hadir sampai dengan menit ke-30, jadi sampai dengan jam 10.30 itu dikategorikan terlambat. Kalau 10.31 berarti dia dianggapnya alfa walaupun dia hadir. Nah, ini untuk pengaturan durasi waktu terlambatnya. Oke, random key kita aktifkan aja. Ini hanya buat setting password, saya selalu menghilangkannya. Oke, udah semua. Kalau sudah semua, bagian method otomatis sudah diisi. Bagian mulai di setting atau membuat agenda pengabsenannya mulai tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus ya, Juli, Agustus bulan. Harinya Senin, Rabu, dan Kamis. 8 minggu, kita setting untuk 8 minggu, 8 pekan. Startnya jam 8 pagi semua sampai dengan jam 10. Durasi terlambatnya 30 menit ya. Nah, oke, kita klik end session. Nah, nanti ketika selesai di create, klik saja continue, maka nanti akan tampil daftar seperti ini. Nah, ini tanggal 29 bulan 7 dari jam 8 sampai dengan jam 10. Ini kenapa ya? Cuma satu minggu. Oh ya, hari ini kan sudah aktif pengabsenan ya. Oke. Berarti ini ada kesalahan dalam pengaturan harinya ya. Jadi kalau seperti itu kok baru 1 ya, boleh tambah lagi. Kita tambah lagi add session lagi. Kita setting kembali automatic, kemudian 23 Juli ini sampai dengan batas akhir sebutlah 31 Agustus ya. Agustus, Juni, Juli, Agustus. Oke, Senin, Rabu, Kamis. Waktunya berarti 4 minggu ya. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi ini kita setting 00. Durasinya 2 jam sampai dengan jam 10. Batas waktu terlambatnya 30 menit. Kemudian ininya di nonaktifkan aja ya. Terus apa lagi? Oke, udah ya. Kita coba add session. Kita lihat hasilnya. Already sudah ada ternyata udah dibuatkan. Tadi udah dibuatkan. Nah, hanya mungkin masih loading ya. Nah, ini berarti ini bulan Juli, ini Agustus selama 4 pekan berarti sudah tersedia. Ini bertanda hijau itu karena sudah aktif hari ini, tadi pagi berarti ya, karena saya buat sekarang lagi malam hari. Oke, itu cara membuat absen otomatis. Jadi nanti tinggal diberikan saja kepada siswanya, maka pada saat siswa login, nanti absennya akan secara otomatis mendeteksi kehadiran siswa. Oke, ini untuk membuat presensi otomatis. Nah, jadi semudah itu membuat presentasi otomatis. Nanti siswa tinggal login saja dan mengakses kelas, maka secara otomatis akan terekap sesuai dengan durasi waktu kehadiran yang diizinkan dan dinyatakan hadir. Sekarang kita lanjutkan pada praktek yang kedua, yaitu mempercantik tampilan dari topik supaya lebih menarik untuk dilihat oleh siswa. Oke, kita coba sekarang. Nah, kita lanjutkan ya dengan meng-setting topik supaya
terlihat lebih menarik. Nah, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Jadi, gambar itu mempengaruhi efek pencitraan yang cukup luar biasa. Jadi ada icon seperti ini, itu bisa membuat menarik untuk dilihat oleh siswa. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara menempelkan gambar ini, icon, kemudian menempelkan emoticon smile? Nah, kita akan coba praktekkan. Nah, kita akan bahas dulu cara merubah judul modul. Ini ada dua cara, ada cara cepat dan cara lambat, atau cara ya biasa-biasa aja sih sebetulnya. Oke, kita akan coba lakukan cara cepat. Kita akan ganti judul terlebih dahulu. Nah, ini saya akan, kalau lihat ini kan cuma topik satu gitu aja ya. Saya akan coba memindahkan ini nih, ini teksnya itu kan modul 1. Kita akan coba copy biar tidak usah mengetik kembali. Nah, cara cepatnya teman-teman bisa klik gambar pensil ini ya, diklik gambar pensil, lalu klik kanan, paste. Nah, tekan enter, udah selesai. Cuma gitu aja untuk mengganti judul dari topik. Nah, ini ada topik name-nya gimana? Ya udah, ini kita hapus aja, kita perbaiki dikit deh. Ini topik name-nya kita hilangkan, hapus. Jangan lupa menekan tombol enter untuk mengeksekusi, jangan diklik ya, karena ini nggak akan hilang kalau diklik. Tekan tombol enter, baru dia akan menyimpan hasil editing judul topik. Pertanyaannya, gimana sih menampilkan teks seperti ini? Caranya gini. Oke, caranya di sini ada menu edit. Kalau tadi kan menggunakan menu pensil untuk mengedit judul topik. Sekarang kita akan lebih dalam lagi mengeksplor tentang topik. Klik edit, kemudian klik edit topik. Nah, teman-teman akan melihat halaman. Di sini ada dua halaman, ada halaman section name, yang tadi sudah kita edit ya, dan ada halaman summary. Nah, summary ini yaitu area teks yang nanti akan ditampilkan seperti ini. Ini copy aja biar cepat ya. Oke, klik kanan, copy. Saya akan coba pastekan kata-katanya di sini. Nah, jadi teks biasa ya. Ini kalau mau tebal ya tinggal tekan bold gitu kan. Ini nggak ada yang aneh kalau di sini. Oke, kita coba save terlebih dahulu. Save. Nah, setelah di save, nanti akan tampil seperti ini teksnya. Mirip banget dengan contoh. Bedanya apa? Bedanya kalau yang dicontoh ada gambarnya ini, tapi yang kita buat ini belum ada gambarnya. Justru itu yang jadi pertanyaan. Gimana cara menyisipkan gambar? Oke, gini caranya. Gambar ini saya dapatkan dari situs gratis yang namanya itu adalah ini flaticon.com. Ini namanya flaticon.com. Jadi kalau teman-teman mau coba ambil gambar ini, saya coba akses website utamanya ya. Ini banyak sekali emoticon, gambar-gambar yang hasilnya tuh PNG. Contoh tadi ada gambar buku ya, ada gambar buku. Saya akan coba cari gambar buku di sini ya. Nama ikonnya adalah buku atau books ya. Oke, books. Kita cari, searching, find. Mudah-mudahan ada nih bukunya. Nah, ini banyak sekali bukunya. Kebetulan buku yang saya pakai ini ada di sini. Baik, pakai buku yang lain saja. Saya akan pakai buku yang ini yang ada lampunya. Cara memindahkan ke bagian penjelasan ini topik, nah ini harus mendapatkan alamat gambarnya dulu. Caranya gini, klik gambarnya di sini ya, di website flaticon.com, klik gambarnya, lalu setelah muncul gambar seperti ini, klik kanan, lalu di sini ada open image in new tab. Kita klik open image in new tab. Nah, maka kita akan dapat alamat ini. Ini adalah alamat gambarnya. Ini akan kita gunakan untuk menyisipkan gambar. Baik, kita sisipkan alamat ini ke dalam, alamat gambar ini ke dalam penjelasan topik. Kembali kita edit dulu, edit topik ya, supaya ada gambarnya. Maka sekarang kita akan memanfaatkan fitur toolbar dari summary ini, yaitu fitur gambar atau insert image. Nah, kita simpan gambarnya di sini. Diklik tepat di sebelum huruf P. Nah, kita klik image-nya. Nah, ada penjelasan enter URL. Ini ditanya
alamat gambarnya di mana. Nah, kita ketikkan saja alamatnya di sini. Ini klik kanan, copy, lalu kita paste. Kita paste di sini. Nah, belum tampil kan? Nah, supaya tampil kita klik size-nya. Tentunya ini terlalu besar untuk sebuah icon. Supaya kecil, biasa saya setting di 30. Nah, ini pastikan auto size-nya di checklist supaya nanti otomatis menyesuaikan sendiri. Kalau 30 sudah sesuai, maka kita setting alignment-nya supaya ada di samping kiri, maka kita pilih left, kemudian save image. Nah, nanti akan ada permasalahan. Ketika di save image, dia menolak karena diminta untuk mengetikkan deskripsi di sini. Kalau kita nggak mau ketikkan deskripsi, teman-teman checklist aja description not necessary, lalu save image, maka gambarnya sudah tampil seperti itu. Nah, lalu emoticon seperti apa? Dengan lakukan hal yang sama. Jadi teman-teman cari lagi emoticon di sini. Misalkan tadi kita mencari books, sekarang kita mencari smile, emoticon smile. Pasti banyak sekali pilihannya. Nah, ini smile. Di bawahnya pun masih banyak emoticon lain. Oke, saya ambil yang ini aja deh. Oke, setelah besar gambarnya, kita klik kanan, kemudian open new tab untuk mendapatkan alamat gambarnya. Ini kita ambil alamat gambarnya, klik kanan alamat gambarnya, kemudian copy, dan kembali ke halaman pengeditan topik tadi. Kita simpan di bawah sini, lalu gunakan kembali fitur image dan paste alamat di bagian kolom URL seperti ini. Kita klik pada kotak size, lalu atur, misalkan 100 cukup deh, kita coba ukurannya 100. Nah, sebesar ini. Ini kita pilih top alignment-nya, dan jangan lupa untuk menceklis description not necessary, lalu save image. Nah, sudah jadi. Terakhir kita klik save image, dan sekarang tampilan topik sudah menyerupai dengan contoh yang ada seperti ini. Gampang kan? Saya yakin ini akan sangat mudah dilakukan, membuat topik menjadi semenarik ini dengan sedikit ornamen gambar. Dan yang ketiga, sekarang kita akan coba membuat sebuah skenario pembelajaran dengan menggunakan listen, yaitu perpaduan antara halaman untuk sumber belajar dan juga sedikit pertanyaan untuk mereview dari apa yang sudah siswa pelajari. Oke, kita praktekkan saja supaya lebih detail. Yuk kita coba. Untuk membuat listen, teman-teman masih menggunakan fitur ini, add an activity. Nah, saya akan coba tunjukkan dulu listen-nya. Jadi listen itu seperti ini ikonnya, dimana kalau kita lihat topik di dalamnya atau konten di dalamnya adalah kumpulan dari beberapa page atau beberapa halaman yang disajikan dalam satu lembar seperti ini, satu halaman web. Nah, ini ada contoh seperti ini. Kalau diklik selanjutnya nanti akan muncul pertanyaan. Nah, jadi kombinasi halaman dan pertanyaan. Nanti tinggal dijawab, submit, dan akan berlanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kita akan membuat tampilan seperti ini. Gimana sih dapurnya? Kalau kita bedah dapurnya itu seperti tumpukan topik yang kita susun secara berurutan. Nah, contohnya ini. Ini halaman pertama, ini halaman pertanyaan, kemudian di sini ada halaman terakhir atau halaman penutup. Kita akan coba praktekkan. Nah, yuk kita sama-sama klik tombol add an activity. Berarti listen itu termasuk kepada kategorinya resource atau sumber belajar. Maka tidak akan ketemu jika teman-teman mencari di activity. Adanya listen itu di kelompok resource. Jadi tepatnya di tidak ada ya. Sorry. Listen ternyata masih masuk ke dalam activity karena grade-nya nggak dihitung ya. Di sini listen. Oke.
Baik, kita pilih listen, kemudian klik tombol add, tambahkan artinya. Nah, nanti akan disuguhkan halaman untuk pengaturan listen. Nanti silakan pada bagian name ini diketikkan judulnya apa. Jadi kalau pada tampilan di sini, kita lihat pada contoh dulu ya. Pada contoh, listen diberikan judul dengan materi. Jadi kalau di sini pun sama, boleh dengan judul materi ataupun subjek, boleh. Saya akan coba ketik dengan materi atau topik ke 1, boleh. Nanti berikan judulnya apa? Materi. Oke, tipe materi, gitu ya. Nah, kita berikan judul, misalkan pengenalan flowchart. Nah, ini contoh aja ya, pengenalan flowchart. Nah, pada bagian description ini tidak wajib diisi, bisa dilewat saja dan kita simpan saja, save and return to the course. Kita lihat apakah sudah berhasil. Baik, sekarang sudah ada materinya namun masih belum ada isinya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Teman-teman bisa klik saja di materi ini untuk mengisi konten dari isi listen. Nah, di sini sudah ditampilkan ada import question, add a cluster, add a content page, dan yang keempat add a question page. Nah, teman-teman fokus ke dua menu yang di bawah ini saja, yaitu ke add a content page dan add a question, supaya lebih fokus terhadap menu yang dipakai. Kita akan membuat halaman pertama. Baik, klik add a content page. Nah, seperti ini ada page title. Pasti teman-teman sudah tahu page title itu untuk memberikan atau memberikan judul halaman. Nah, seperti ini. Kalau saya buka di bagian materi ini pada contoh, nanti ada akan tampil judul, yaitu contoh topik IHT. Nah, kita boleh di sini dicantumkan dengan contoh gambar flowchart. Nah, seperti itu. Lalu di bagian bawah teman-teman isi dengan konten pembelajarannya. Jadi bisa diberikan judul. Contoh misalkan saya akan berikan judul gambar flowchart. Nah, flowchart seperti itu. Lalu ini bisa diisi dengan, silahkan, bisa diisi dengan materi ya, bisa gambar, bisa video. Di bawahnya misalkan video pembelajaran tentang flowchart tentunya ya, ini bisa diisi. Nah, oke, seperti ini. Wah, ngisi videonya gimana? Ini cukup mudah. Kalau gambar kan sudah contohkan tadi ya. Oke, ini saya akan coba demokan untuk mengisikan contoh materinya dalam bentuk video. Video banyak sekali di YouTube ya. Oke, kita akan cari keywordnya flowchart YouTube. Oke, flowchart YouTube, supaya mendapatkan konten pembelajaran video. Nah, seperti ini. Ini ada contoh dari channel YouTube tentang flowchart. Nah, di bagian atas sudah ada alamat YouTube-nya. Nah, teman-teman cukup klik saja alamatnya. The one thing I'm telling other managers right now is to try Monday.com. Monday.com is a platform. Oke, setelah di copy, kembali ke halaman video. Nah, ini kita masuk ke menu toolbar. Di samping image ada video, ada media. Ini klik media, lalu ketikkan URL yang tadi yang sudah di copy paste. Nah, seperti ini. Enter name-nya misalkan video flowchart. Oke, flowchart. Lalu insert media. Nah, sekarang sudah ada videonya. Wah, itu kok hanya teks aja? Tentu tidak. Ini sudah jadi sudah menjadi video. Nanti kita akan coba preview. Nah, teman-teman, untuk bagian checklist ini kita unchecklist saja. Nanti ini saya akan jelaskan di berikutnya. Lalu ada 4 konten di sini untuk membuat tombol. Jadi kalau misalkan akan membuat tombol di bawah untuk selanjutnya atau next, untuk preview sebelumnya, ini bisa dibuat. Saya akan coba buat tombol selanjutnya.
Oke, lalu pada jamnya kita klik dengan next page, jadi akan maju ke halaman selanjutnya. Save page, kita simpan. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana hasilnya. Maka kita sudah punya halaman pertama. Nah, ini hasilnya. Jadi videonya itu sudah langsung ditampilkan. Oke, cukup jelas ya. Nah, kita akan coba bagaimana menambahkan halaman yang kedua. Untuk halaman yang kedua, kita akan coba eksperimen dengan question page. Nah, jadi untuk halaman pertanyaan, kita klik add a question page. Kita buat satu pertanyaan. Jenisnya misalkan boleh essay, matching, multiple choice, numerical atau short answer. Nah, saya akan coba pilih short answer. Add a question page. Nah, di sini kita akan coba berikan judul quiz 1. Ini quiz yang pertama ya, dan pertanyaannya diisi pada page content. Oke, saya akan coba bentuk simbol ini adalah, nah maksudnya saya akan memberikan gambar kotak. Oke, gambarnya kita coba telusuri di sini ya, kembali ke sini, kita kembali square. Nah, mudah-mudahan ada gambar kotaknya di sini ya. Oke, sudah ada gambar kotaknya. Nah, kita ambil gambar kotak ini ya, gambar kotak, open image new tab, lalu kita copy gambar kotaknya dan kembali ke halaman listen. Nah, kita tambahkan image, lalu paste di sini. Jangan lupa size-nya diatur. Ini terlalu besar, kita atur 100 saja. Auto size-nya di checklist, dan description not necessary-nya di checklist pula. Save image. Kita sudah punya gambar kotak. Lalu jawabannya di sini answernya adalah kotak, seperti itu. Berikan respon jika benar, maka jawaban benar. Nah, seperti itu. Kalau jawaban benar, maka akan dapat skor 1 dan akan melanjutkan ke tombol selanjutnya atau next page. Oke, kita simpan, save. Sekarang kita sudah punya 2 halaman. Yang pertama halaman untuk sumber belajar, dan yang kedua halaman untuk pertanyaan, dan semua itu disimpan di dalam topik ya. Oke, kita coba refresh terlebih dahulu. Nah, seperti ini halaman pertama dan ini halaman kedua. Maka lakukan berulang hingga halaman-halaman selanjutnya. Jadi bisa dengan menambah add a question page atau bisa add a content page, itu untuk membuat halaman sumber belajar. Oke, kita coba tampilkan seperti apakah, kita preview. Nah, nanti teman-teman siswa itu akan melihat tampilan seperti ini. Dia bisa lihat videonya, lalu ada tombol selanjutnya. Ketika diklik tombol selanjutnya, maka dia akan langsung beralih ke pertanyaan. Kita ketikkan kotak. Ketika disubmit, maka akan tampil respon jawabannya. Jawaban Anda adalah benar. Lalu continue, dan itu akan lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, itu cara membuat listen untuk pembelajaran dengan menggunakan LMS Moodle. Oke, itu cara mengisi kelas Maya dengan menggunakan platform Moodle, mulai dari membuat presensi otomatis, kemudian mempercantik topik, dan kemudian membuat listen. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan update yang terbaru lainnya. Silakan sobat bisa mengklik subscribe ataupun membagikan video ini, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.